Marketing plan adalah salah satu bentuk manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan produk yang dipasarkan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasarkan tersebut. Tujuan dari marketing plan atau rencana pemasaran ini sendiri yang pertama ialah untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain. Yang kedua, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas, dan yang ketiga ialah meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Agar bisa menciptakan strategi pemasaran yang jitu, maka terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa produk yang kita buat ini memang sudah terjamin kualitasnya. Sebelum menyusun rencana pemasaran, produsen harus bisa memastikan terlebih dahulu target pelanggan dan target pasarnya. Produk yang dipasarkan harus berguna bagi yang membelinya dan dapat membuat kehidupan orang yang membeli produk tersebut menjadi lebih baik. Atau dengan kata lain, harus fokus terhadap kualitas dan dampak dari produk yang dipasarkan tersebut. Produsen harus bisa memberikan perhatian kepada konsumen. Cara yang bisa dilakukan ialah memahami karakteristik konsumen, sifat konsumen, dan perilaku dari konsumen itu sendiri. Selain itu, mendengarkan komentar dari beberapa konsumen juga bisa membantu kita dalam menyusun strategi pemasaran atau rencana pemasaran dari produk kita sendiri. Lebih dari 50% konsumen merasa tertarik untuk membeli produk tersebut jika mereka merasa terhubung secara emosional. Contohnya seperti artikel yang diposting di blog yang memiliki fitur SEO, sehingga mempermudah calon konsumen untuk menemukan artikel-artikel mengenai produk yang ingin ia beli di internet. Perlu dibentuknya roadmap sehingga para pekerja yang berhubungan dengan rencana pemasaran ini dapat lebih bersinergis dalam melakukan pekerjaannya. Roadmap ini sendiri berisi tentang ringkasan dan rencana pemasaran. Maka dengan hal ini mempermudah semua pihak yang terlibat dalam memahami apa saja yang sedang mereka kerjakan. Elemen penting lain dalam rencana pemasaran ialah melakukan promosi. Promosi sendiri ini harus mengelaborasi dan berisikan pesan terhadap produk yang disampaikan pada waktu yang tepat. Jadi diperlukan kecocokan antara pesan dan produk yang akan dipasarkan nantinya. Selanjutnya, dalam rencana pemasaran diperlukan analisis. Analisis sendiri ini bertujuan untuk agar produsen siap menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun yang akan terjadi. Sehingga ia harus siap menghadapinya dengan melakukan evaluasi dari kinerja pemasaran produk yang telah dilakukan. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Untuk mempermudah produsen dalam menargetkan pasar, maka perlu dilakukannya segmentasi pasar, di mana pasar tersebut dikelompokkan menjadi beberapa segmen atau beberapa bagian, yang mana segmentasi tersebut sudah disesuaikan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah targeting. Setelah melakukan segmentasi pasar, maka tim pemasaran produk akan lebih mengerucutkan lagi segmentasi pasar sehingga target pasar sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir adalah positioning. Dengan melakukan positioning, maka kita bisa menentukan hal apa yang menjadi pembeda atau yang membedakan produk kita dengan produk yang lain, sehingga produk yang kita pasarkan akan lebih mudah diingat oleh konsumen karena produk kita memiliki ciri khasnya tersendiri. Yang pertama adalah membuat laporan. Laporan ini ditulis secara ringkas namun tetap memberikan setiap gambaran yang detail terhadap semua aspek yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan pangsa pasar. Nah, di sini kita harus menentukan siapa yang menjadi target pasar dalam produk yang kita pasarkan. Yang ketiga, menentukan target pemasaran dengan menggunakan konsep SMART, di mana S sendiri merupakan singkatan dari spesifik, M itu merupakan singkatan dari measurable atau terukur, dan A itu merupakan attainable atau dapat dicapai, dan R itu merupakan singkatan dari realistis, dan yang terakhir T itu merupakan timely yang artinya terbatasi oleh waktu. Selanjutnya yang harus kita lakukan ialah menentukan strategi pemasaran, membuat anggaran, dan membuat rencana evaluasi selama setahun.